Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat peci rajut polos yang motifnya sedikit berbeda dengan motif yang kemarin, teman-teman. Tinggi pecinya sekitar 15 cm, sedangkan lingkar kepalanya bisa 52 hingga 56 cm. Berikut adalah bahan, alat, dan istilah yang kita gunakan dalam proyek ini. Mari kita buat pertama untuk bagian atasnya. Buat slip knot 4 rantai, slip stitch pada rantai pertama. Ringnya sudah jadi, kita mulai round 1. Awali dengan 3 CH. 3 CH ini dihitung sebagai 1 DC. Kemudian isi pada ring 11 kali 1 DC. Jika kita hitung dengan 3 CH tadi, maka totalnya ada 12 DC di round 1 ini. Slip stitch pada chain ketiga awal. Untuk round 2, awali dengan 3 CH, kemudian isi 1 DC di tempat yang sama dengan 3 CH tadi. Ini adalah V yang pertama. Kemudian isi pada lubang di sebelahnya 2 DC sekaligus, atau yang saya lambangkan dengan V, artinya ada 2 DC di dalam satu lubang. Isi semua lubang stitch dengan 2 DC. Pada bagian akhir, slip stitch di chain ketiga awal. Total stitch pada round 2 ini 24 DC. Kita akan ke round 3, awali dengan 3 CH, kemudian di sebelahnya kita isi dengan 1 DC plus 2 CH. Langsung isi ke sebelahnya lagi 1 DC 2 kali, pada DC yang kedua tambahkan 2 CH, lanjutkan lagi membuat 1 DC 2 kali, pada DC yang kedua tambahkan 2 CH. Nanti akan berbentuk seperti ini. Di akhir round, setelah 2 CH yang terakhir, kita slip stitch di chain ketiga awal. Total stitch pada round 3 ini ada 48 stitch. Kita akan ke round 4. Di round 4 ini kita awali dengan 3 CH, kemudian pada posisi yang sama dengan 3 CH tadi kita isi dengan 1 DC. Di sebelahnya kita isi lubang stitch ini dengan 2 DC juga. Nah, jadi DC-nya total ada 4 ya. Ini adalah segitiga yang pertama, tambahkan 2 CH, lalu di sebelahnya kita buat 1 DC 2 kali. Jadi pada 2 CH-nya itu tidak diganggu ya. Kita bekerja hanya pada DC-DC-nya saja. Ini adalah segitiga, yang ini sekat. Jadi pada round 4 ini kita membagi area menjadi segitiga dan sekat. Oke, kita ulangi lagi membuat yang bagian segitiganya. Lewati 2 CH yang di bawah, kita langsung ke atas DC-nya, buat 2 DC 2 kali.
Tambahkan 2 CH. Pada DC sebelahnya lagi kita buat 1 DC 2 kali. Tambahkan 2 CH. Perhatikan pola tulis yang ada di bawah untuk membantu pengerjaan. Silakan diteruskan sampai selesai. Setelah 2 CH terakhir, kita slip stitch di chain ketiga awal lagi. Jumlah stitchnya ada 60. Kita akan membuat round 5. Di round 5 nanti bagian segitiga ini akan bertambah lebar, sedangkan bagian sekatnya ini akan tetap. Awali dengan 3 CH, kemudian isi pada lubang yang sama dengan 3 CH tadi, isi dengan 1 DC. Ini adalah V yang pertama. Awal segitiga selalu V duluan ya. Kemudian kita isi 1 DC 2 kali. Di bagian tepi segitiga lagi kita buat V 2 DC di dalam 1 lubang. Jadinya seperti ini, yang tadinya 4 DC sekarang menjadi 6 DC. Tambahkan 2 CH, lalu kita buat sekat, yaitu 1 DC 2 kali. Tambahkan lagi 2 CH. Nah ini ya, untuk rumusan round 5. V 2I V 2 CH 2 kali 1 DC dan 2 CH. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita buat V 2 DC dalam 1 lubang, kemudian 1 DC 2 kali, 1 2. Di bagian pinggir kita isi langsung 2 DC sekaligus atau V. Jadi sudah diulangi V 2I V. Tambahkan 2 CH, kemudian isi 1 DC 2 kali. Pada DC kedua tambahkan 2 CH lagi. Silakan teman-teman ulangi sampai akhir round. Setelah 2 CH terakhir, slip stitch pada chain ketiga awal. Selesai untuk round 5-nya. Saya akan contohkan 1 round lagi, round 6. Awali dengan 3 CH, kemudian kita isi 1 DC di tempat yang sama dengan 3 CH tadi. Iya. Kemudian lanjutkan dengan 4 kali 1 DC. Bagian akhir segitiganya kita isi lagi dengan V 2 DC sekaligus. Perhatikan pola tulis yang di bawah teman-teman ya, untuk membantu. Tambahkan 2 CH. Oke, jadi kalau kita hitung pada segitiganya ini ada 8 DC. Bertambah ya, karena I nya tadi bertambah. Kemudian kita buat sekat, yaitu 1 DC 2 kali. Tambahkan lagi 2 CH. Setelah diulangi nanti jadi seperti ini. Oke, kita ke akhir round. Setelah 2 CH terakhir, slip stitch di chain ketiga awal. Untuk round 6 nya sudah selesai. Round 7 hingga round 11 saya akan berikan foto dan pola tulisnya. Jika teman-teman perhatikan, yang berubah itu adalah hitungan I nya 1 DC yang di tengah segitiga. Kalau untuk V 2 CH dan sekatnya itu tetap sama. Jika sudah selesai sampai ke round 11, nanti diameter yang didapat adalah 16 cm. Hasil diameter ini bisa berubah tergantung dengan bahan, hakpen, dan tarikan stitch yang teman-teman gunakan.
Ini bagian part A yang sudah saya buat hingga ke round 11 dengan jumlah stitch sebanyak 144 stitch. Diameternya sekitar 16 sampai 16,5 cm. Setelah part A ini selesai, kita akan langsung sambung untuk membuat bagian part B-nya masih dengan benang yang sama. Pada bagian part B ini tidak ada lagi penambahan hitungan. Jadi setiap satu lubang itu diisi dengan satu stitch saja. Kalaupun ada satu CH, itu artinya di bagian bawah harus dilewati satu lubang. Oke, saya akan praktekkan dulu supaya lebih jelas ya. Baris pertama kita awali dengan 4 rantai, 3 rantai sebagai 1 DC, 1 rantai untuk jaraknya. Kemudian lewati satu lubang, di sebelahnya kita isi 1 DC. Teruskan mengisi setiap lubang dengan 1 DC sampai DC-nya ada 9. Ini ada 2 rantai, artinya harus ada 2 stitch di dalam lubang besar ini. Kita hitung dulu, 2, 4, 6, 8, 1 DC lagi supaya jadi 9 ya. Kemudian tambahkan 1 CH. Nah, setelah itu pada DC yang sekat ini kita isi 1 DC plus 1 CH. Kita hitung ya, 3 CH, 1 DC, 1 CH jaraknya. Ini artinya 1 DC, 1 CH, 2 stitch ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hitungan 12-nya tepat ada pada rantai. Nah, ini satu kali rumus artinya teman-teman ya. DC yang itu adalah seperti DC yang awal, paling pangkal tadi ya, paling awal. Jadi kita akan ulangi lagi rumus pola tulisnya ini. 1 DC plus 1 CH skip 1. Ini ada 2 rantai, berarti isi 2 DC di sini. Pada bagian lubang yang besar isi 2 DC. Kemudian di lubang stitch sebelahnya isi 1 DC sampai nanti DC-nya ada berapa? Ada 9. Coba kita hitung dulu. 2, 4, 6, 8, 9. Setelah itu 1 CH. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita ulangi lagi, skip 1 buat 1 DC plus 1 CH, skip 1 buat lagi 9 DC. Kalau mau mudahnya, lihat pola tulisnya aja ya, boleh seperti itu. Nah, nanti jadinya kayak gini teman-teman. Ini untuk R1. Pada sekat ada lubang 2, pada bagian tengah dasar segitiga ini ada lubang 2 juga nanti jadinya. Ini akan menjadi landasan atau pondasi motifnya. Oke, nanti di akhir motif round 1 setelah 1 CH slip stitch di chain ketiga awal. Oke, selesai untuk round 1-nya. Kita lanjutkan ya ke round 2. Awali dengan 3 rantai atau 3 CH. Kemudian buat 1 DC pada lubang yang besar ini. Tambahkan 1 CH. Lewati satu lubang. Kita ke lubang sebelahnya mulai membuat 1 DC sebanyak 7 kali.
Oke, lihat dulu 2, 4, 6, 7, tambahkan 1 CH, kemudian kita langsung isi pada lubang besar, buat 1 DC. Kita tandai dulu ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sudah pas 12 hitungan. Tandai dulu dengan peniti penanda, karena memang kelipatan motifnya ini kelipatan 12 teman-teman ya. Kalau ada peniti penanda, kita mudah mengulangi langkah-langkah seperti pada 1 kali rumus ini. Kita buat lagi 2 kali 1 DC. Kemudian tambahkan 1 CH, lanjut lewati 1 lubang, buat 1 DC 7 kali. Teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya, karena mengisi suara untuk video ini kondisinya sudah malam. Jadi mungkin kalian bisa dengar bunyi jangkrik, cicak, kodok ya, macam-macam, karena kondisi memang di tengah perkebunan jagung gitu. Oke, 7 kali 1 DC nya sudah selesai, tambahkan 1 CH, skip 1, lalu di dalam lubang yang besar ini kita isi lagi dengan 1 DC. Ini sudah 2 kali pengulangan dari pola tulis yang dibuat di bagian bawah video. Teman-teman silakan ulangi nanti sampai ke akhir round. Oke, di akhir round setelah 1 DC terakhir, slip stitch di atas chain ketiga awal. Di sini ya, 1, 2, 3. Nah. Oke, selesai untuk round 2. Ini mulai bisa kelihatan ya, ada segitiga yang terbalik kecil. Kita buat dulu deh round 3. Awali 3 CH, kemudian buat 1 DC 2 kali. Tambahkan 1 rantai 1 CH. Oke, kemudian di bagian bawahnya kita lewati 1 lubang, lalu buat 1 DC di sebelahnya sebanyak 5 kali. Tambahkan 1 rantai, lewati 1 lubang di bawahnya. Kita buat pada lubang yang besar ini ya, 1 DC, kemudian di sebelahnya 1 DC lagi. Coba kita hitung dulu teman-teman, ada berapa stitch ini. Udah kelihatan segitiganya yang tadinya lebar agak mengecil ya di atasnya. Ini sudah 12 hitungan. Kita coba ulangi lagi ya, seperti di awal. Buat dulu 1 DC sebanyak 3 kali. Tambahkan 1 CH, lewati 1 lubang, ke sebelahnya buat 1 DC sebanyak 5 kali. Tambahkan 1 CH, kemudian lewati 1 lubang, ke sebelahnya buat 1 DC 2 kali. Ini yang sesuai dengan rumus pola tulisnya saja dulu teman-teman ya, berdasarkan kelipatan motif. Nah, nanti kelihatan nih segitiga yang ini makin kecil, yang di sebelahnya makin lebar. Oke, silakan teman-teman lanjutkan dulu sampai ke akhir round ya. Nanti di akhir round ada 2 DC seperti ini, kemudian langsung slip stitch di chain ketiga awal. Oke, untuk round 3-nya selesai. Kita lanjutkan ke round 4. Motifnya seperti ini tadi teman-teman ya. Oke, round 4 3 CH. Kemudian kita buat 3 kali 1 DC. Tambahkan 1 rantai,
atau 1 CH, lewati 1 lubang di bawahnya, ke sebelahnya buat 3 kali 1 DC. Tambahkan 1 CH, ke sebelahnya, lewati, lalu di lubang besar kita buat 1 DC sebanyak 3 kali. Kita hitung, sudah pas 12, beri peniti penanda untuk menandai 1 kali rumusan. Kita ulangi lagi seperti di awal, membuat 4 kali 1 DC, tambahkan 1 CH, lewati 1 lubang, buat 3 kali 1 DC, tambahkan 1 CH, lewati 1 lubang, kita ke sebelahnya buat 1 DC 3 kali. Oke, nanti motif yang terlihat seperti ini teman-teman. Ini sudah pas ya, 12 tadi. Oke. Ini makin kecil, yang ini makin lebar segitiganya. Silakan lanjutkan ke akhir round dulu. Ini untuk 1 DC terakhir, round 4, slip stitch di chain ketiga awal. Kita akan masuk ke round 5. Awali lagi 3 CH, buat 1 DC sebanyak 4 kali. Tambahkan 1 CH, lewati 1 lubang, ke tengah-tengah sini kita buat 1 DC. 1 CH, lewati 1 lubang, kita akan buat 1 DC sebanyak 4 kali. Kita ulangi lagi seperti di awal, membuat 5 kali 1 DC, tambahkan 1 CH, lewati 1 lubang, ke sebelahnya buat 1 DC, tambahkan 1 CH, lewati 1, lanjutkan membuat 4 kali 1 DC. Setelah nanti rumus pola tulisnya diulangi, maka tampilan motif akan seperti ini. Ada segitiga yang terbalik, dan ada segitiga yang jelas tegak, meruncing ya, terlihat meruncing. Oke, untuk di akhir round 1 DC, kemudian slip stitch pada chain ketiga awal. Nah teman-teman, untuk 1 kali tingkatan motifnya sudah selesai seperti ini. Pada round berikutnya nanti kita hanya mengulangi langkah-langkah pada round 4, 3, 2, dan 1, sehingga terbentuklah motif belah ketupatnya. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman lihat foto berikut ini beserta pola tulis yang ada di bawahnya. Ini saya sudah berada di akhir round 9, slip stitch di chain ketiga awal. Oke, untuk motifnya selesai. Nah teman-teman, untuk berikutnya kita akan membuat list pecinya. List pecinya ini boleh berupa SC berkeliling sekitar 3 atau 4 baris. Boleh juga teman-teman variasikan dengan SC spike, SC panjang pendek. Oke, ini saya akan membuat 2 baris
yang berisi 1 SC di setiap lubang stitch. Jangan lupa setiap kali di akhir round nanti teman-teman slip stitchnya di atas SC pertama ya. Nah ini sudah 2 baris. Untuk baris ketiga boleh teman-teman variasikan sedikit dengan SC panjang pendek boleh ya, atau diteruskan aja SC berkelilingnya. Kalau ini saya coba memvariasikan dengan SC pendek dan panjang untuk baris round 3-nya. SC pendek maksudnya SC biasa, SC panjang SC yang dibuat di lubang nomor 2 dari atas. Oke, ini SC panjang, di sebelahnya SC pendek, lalu SC panjang lagi, SC pendek, SC panjang. Oke, silakan teman-teman teruskan sampai round 3-nya selesai. Di akhir round nanti slip stitch di atas SC pertama juga. Jika masih kurang panjang, tambahkan lagi 1 round teman-teman, atau beberapa round sesuai selera atau panjang peci yang kalian inginkan ya. Ini saya cukup 1 round lagi. Tadi awal round 3 SC pendek, berarti di awal round 4 saya buat SC panjang ya, SC panjang nomor 1, nomor 2, lubang kedua dari atas buat SC panjang, kemudian di sebelahnya SC pendek, buat lagi SC panjang, lalu SC pendek, diteruskan membuat SC panjang pendek bergantian berselang-seling sampai ke akhir round. Baik, ini sudah selesai sampai di akhir round slip stitchnya di SC panjang pertama ya. Kalau sudah selesai seperti ini, silakan teman-teman chain 1, potong benangnya, lalu nanti diselipkan di bagian dalam peci dengan menggunakan hakpen atau jarum sulam. Demikianlah teman-teman tutorial yang tidak seberapa ini. Maaf ya atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan ketemu insya Allah di video merajut lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.